Itu dalam rangka itu, Bapak. Jadi dalam rangka pertama bagaimana mengetahui situasi real yang ada di Jugur Batu ini, termasuk kemiskinan, infrastruktur, sampah, akomodasi perhotelan yang ada di sini, ya, pariwisata. Kemudian bagaimana situasi sosialnya juga, adatnya bagaimana, keturunannya bagaimana. Saya ingin bercerita tentang perjalanan tadi. Pertama kita masuk dari ex puskesmas, ya. Asetnya tercatat di pusat, tapi saya tugasnya nanti lebih pasti dulu di mana ini aset yang tercatat. Kemudian tanahnya milik desa. Nah, nanti sesuai dengan perintah tadi, masing-masing SKPD laksanakan itu, ya, agar itu bisa bersih dan bisa digunakan sebagai tempat parkir, biar di sana bisa tempat itu kalau ada kuburan saat ngaben pegang kreditnya, sedangkan itu begitu masuk dari Jugur Batu. Kemudian di kantor PT mes dokter itu ada di sebelah utara berarti. Itu untuk segera diusulkan untuk penghapusan sebagai tempat parkir, agar ketika masyarakat yang ingin masuk ke kantor UPT tidak parkir di jalan karena jalan sangat sempit. Ya, jadi dinas kesehatan nanti ingat yaitu diusulkan untuk dilakukan penghapusan. Kemudian kurang tenaga dokter dan kurang tugas jaga dan lain sebagainya. Nanti lebih lanjut itu masing-masing SKPD sudah catat semua. Kita sedang membuat perencanaan pelabuhan BUD segitiga. Ya, pelabuhan penumpang segitiga dari persinggahan ke Nusa Gede, kemudian Sampalan, ya dari sana, dari persinggahan Sampalan ke Bias Muyul, itu segitiga. Kita akan buatkan jetty atau pelabuhan permanen, ya, sehingga nanti tamu yang masuk itu mudah kita hitung berapa lepasnya dari Kelungkung, ya, yang akan ke Nusa Penida, berapa masuknya Nusa Penida, bisa dihitung. Kalau di sana ngitung 10, di sana ngitung 5, wah bocor di sana 5. Nah, sehingga nanti simpang siur tentang berapa sebenarnya tamu yang datang ke Nusa Penida, terutama Lembongan dan Jugur Batu ini bisa kita hitung. Kalau sekarang tak bisa ngitung, ya. Dinas Budpar kemarin data yang saya total, yang saya bawa ke Jakarta kemarin, saya tercatat 1033 orang per bulan. Itu naik 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Memang rata-rata kenaikan tamu normal itu 10%. Kita 16% naik, ya. Itu yang kelihatan. Kita bisa ngitung yang tidak kelihatan. Yang keliling Nusa Penida ini berapa? Coba kita hitung. Saya kemarin sempat jalan-jalan Pak keliling bersama kelautan. 2000 lebih Pak ke Nusa Dogen. Bapak Ibu bisa bayangkan tadi kita cerita-cerita di mobil. Sekarang ini kan musim sepi. Tapi di Jugur Batu, Lembongan masih ramai tamunya. Kemudian tanggul pantai. Dari tanggul pantai saya juga kaget tadi, ya. Tanggul pantai yang operasi di depan subsektor apa namanya, kantor apa namanya, subsektornya
itu abrasinya luar biasa. Nah, saya kira itu yang dianggarkan 1,9, ternyata tidak boleh. Nah, perintahnya seperti tadi yang kita di lapangan. Tahun 2017 pakai APBD. Kalau 2016 ya tidak mungkin ya, waktu termepet. Termasuk di depannya rumahnya Pak Madirinde nanti, kalau ditunjukkan itu diselesaikan dengan APBD, Pak. Dituntaskan itu agar jangan merembet ke yang sampai samping. Kemudian anggaran yang 1,9 sekian itu yang sudah didapat ya, dari pusat, tolong dengan Pak Berbekal nanti disingkirkan dulu mana yang mau diambil. Kemudian lanjut juga terkait dengan tanah Pemkab yang ada bangunan. Jadi ternyata itu sudah dihapus Pak Sekda ya. Coba dicek sekali lagi. Dan itu sekalian juga berbicara tentang tanah Pemda yang lain. Jadi tugaskan nanti Pak Sekda Kabak Perlengkapan untuk melakukan appraisal segera terkait dengan aset-aset kita dimanapun juga, hubung daratan maupun di kepulauan ini. Kemudian di SD selesaikan bangunan tunggakan dari DAK. Di perubahan ini kalau bisa ya dari Dinas Pendidikan itu diselesaikan. Perintah saya kemarin adalah jelas. Tahun 2017 tidak boleh ada bangunan SD, bangunan sekolah dasar, SMP, SMA itu buka. Kalau SMA kan sudah kewenangan provinsi kan. Terutama SD, SMP itu harus dituntaskan semua. Dan di sana juga terkait dengan paping, ya, paping dan permohonan rombel dan ruang guru itu dibuat saja. Tapi yang prioritas adalah penanganan tunggakan DAK itu dan papingisasi. Kalau PAUD sudah berjalan bagus, cuma kekurangan guru dari sana ya. Untuk kakak miskin sudah kita lihat tadi, itu penanganannya tahun ini sudah kedua-duanya. Jadi terima kasih Pak Pak Berbekal, teman saya sekolah dulu. Jadi atas perhatiannya dan Pak Sekda dan seluruh jajaran Pak Kapolsek. Jadi saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dari kemarin, ya dari kemarin sampai malam, hari ini setengah hari. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat untuk membuka semua apa yang harus dilakukan oleh desa dan tidak ada yang ditutup-tutupi.